Peran yang selalu salah dan serba salah. Itulah topik yang mau saya sampaikan kepada sahabat semua. Di channel saya kali ini kita membahas posisi Gibran yang selalu salah dan serba salah. Mengapa selalu salah dan serba salah? Karena memang terlihat sekali kelemahan Gibran menonjol daripada kemampuannya. Ketidakmampuan Gibran lebih menonjol daripada kesanggupannya. Inilah yang membuat situasi bagi Gibran selalu menjadi terkesan serba salah. Gibran ketika bicara salah, ketika diam salah, ketika duduk pun salah, ketika berdiri pun salah. Mengapa demikian? Karena memang dalam posisi duduk Gibran tidak mengerti juga duduknya harus apa. Dalam posisi berdiri Gibran juga bingung harus berposisi seperti apa. Ketika bicara Gibran juga bingung mau menyampaikan apa. Ketika diam malah terlihat bahwa memang kebingungannya semakin membingungkan. Inilah posisi kita saat ini yang saya secara pribadi sebetulnya cukup prihatin melihat situasi dari kepemimpinan nasional kita saat ini ketika Pak Prabowo Subianto menjadi presiden. Terlihat ambisi beliau, semangat beliau untuk Indonesia itu sangat patut kita apresiasi. Dari pidato-pidatonya, dari statement-statementnya kita mengapresiasi. Tetapi dari apa yang dilakukan belum tentu juga kita layak mengapresiasi Pak Prabowo Subianto. Tetapi dari pidatonya, dari statementnya, dari pernyataan-pernyataannya, saya mengakui harus mengapresiasi niat tujuan dari Pak Prabowo Subianto. Tetapi ketika masuk dalam tataran implementasi saya kecewa. Ya, dan sekarang tentang Gibran. Gibran harusnya sebagai anak muda yang selalu kemarin pada saat Pilpres digembar-gemborkan anak muda, kesempatan anak muda, ternyata tak mampu mewarnai pemerintahan ini dengan baik dan benar. Ternyata Gibran tak mampu menunjukkan kelasnya dan kualitasnya memang layak menjadi wakil presiden. Ternyata Gibran tak mampu berkontribusi aktif untuk bangsa dan negara. Kita menghadapi banyak masalah sekarang. Kita menghadapi banyak situasi yang tidak baik akibat situasi global. Geopolitik internasional, geoekonomi global, semuanya membuat kita serba terombang-ambing. Amerika menghantam kita dengan tarif. Ketika kita mau bernegosiasi, Cina mengancam siapapun yang bernegosiasi dengan Amerika akan mendapat balasan dari Cina. Sekarang tidak jelas kita ini mau kemana sebetulnya arahnya. Dan di sini, saudara Gibran Rakabuming Raka tidak terlihat memberikan satu kontribusi pemerintah atau sesuatu yang itu pemerintahan ini. Maka saya memperhatikan bahwa pasangan Prabowo Gibran ini bukanlah pasangan yang ideal. Gibran hanya diperalat untuk memenangkan Prabowo di tangan kekuasaan Jokowi ketika itu masih menjabat sebagai seorang presiden. Gibran hanya diperalat sebagai imbal kemenangan bagi Prabowo. Gibran hanya dijadikan sebagai bayaran oleh Prabowo kepada Jokowi. Tanpa memikirkan kapasitas, kualitas, dan kapabilitas. Inilah saudara Gibran yang selalu serba salah. Dan terbaru ketika Gibran mencoba masuk ke ruang Gen Z melalui channel YouTube, Gibran malah mendapat perlakuan yang sangat memukul. Baru kali ini seorang wakil presiden Republik Indonesia rasanya tidak dihargai oleh rakyatnya dengan memencet tombol dislike yang luar biasa besar jumlahnya, mengalahkan jauh tombol yang like. 10 kali lipat bedanya yang tidak suka daripada yang suka. Ini adalah tamparan bagi kelas wakil presiden Republik Indonesia. Tetapi apa yang terjadi? Para pendukungnya mengatakan itu ada yang mengerahkan buzzer. Emang segampang itu? Tidak. Anda, para pendukung Gibran, harus menyadari betul bahwa memang Gibran tidak memiliki kualitas, kapasitas, kapabilitas yang menjadikan dirinya menjadi serba salah. Berbicara salah, diam salah, duduk salah, berdiri salah. Lantas apa yang harus dilakukan oleh Gibran kalau sudah begini? Kita berharap bahwa Gibran akan membuka jalan bagi anak-anak muda ini menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha semuanya. Kalau hanya bicara AI kita akan ini segala macam, apa itu? Gibran mestinya menunjukkan jalan bagi generasi-generasi Gen Z kita yang baru lulus kuliah sarjana, sekarang banyak pengangguran. Arahkan mereka ke jalan yang baik dan benar, bagaimana supaya tidak menjadi pemburu lapangan kerja tetapi menjadi pencipta lapangan kerja. Rumuskan di sana apa aturan yang harus dibuat bagi mereka. Kemudahan akses terhadap pekerjaan, membuka lapangan pekerja, akses kepada permodalan, itu yang harus dilakukan.
Kan hanya bicara AI, oh nanti kita ketinggalan AI. Bos, saya mau ngomong apa lagi ya? Aduh, ya inilah saudara Gibran, duduk salah, berdiri salah, bicara salah, diam salah, karena memang duduknya pun tidak tahu harus duduk seperti apa, berdiri tidak tahu harus berdiri seperti apa, bicara tidak tahu harus bicara apa, diam juga bahkan tidak tahu diamnya harus mengapain.